Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau baik semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian membersihkan barang-barang kalian yang di atas meja, simpan dengan rapi, dan juga loker meja kalian dibersihkan kalau ada sampahnya. Baik, kalau sudah membersihkan semuanya, silahkan duduk rapi. Kita mulai pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu yang mewakili atau ketua kelas silahkan membaca doa terlebih dahulu. Baik. Terima kasih kepada yang memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memeriksa daftar hadir kalian dulu ya. Silahkan angkat tangannya ya kalau Ibu panggil namanya. Anissa Nur Salimah, Aulia Rahmadita, Islamiyati Normalida, Nur Fadila Putri, Rahmita Saupia Ajija, Siti Anissa, Yana, oh ya baik Siti ya, Yuliana Aryani. Jadi hari ini semuanya hadir ya. Baik, ini Ibu ada membawa beberapa buku mengenai pembelajaran hari ini. Ada sudah yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Ya, benar sekali. Kita hari ini belajar mengenai cerpen. Nah, ini salah satu buku yang Ibu bawa, yaitu mengenai kumpulan beberapa cerpen karangan dari Pramudia. Nah, baik ya. Ini nanti bisa dilihat ya masing-masing. Di sini siapa yang masih ingat mengenai pembelajaran cerpen di SMP? Nah, pada lupa ya. Berarti karena kalian sudah pada lupa mengenai materi cerpen ini, berarti Ibu akan menjelaskan beberapa poin-poin penting mengenai cerpen atau yang disebut dengan cerita pendek. Baik, jadi kita langsung memasuki ke tahap pembelajaran pada hari ini. Jadi, simak baik-baik ya. Berarti kita hari ini mempelajari mengenai cerpen. Siapa sudah yang tahu apa itu kepanjangan cerpen? Ya, benar sekali. Cerpen adalah cerita pendek. Jadi kita singkat cerpen saja ya. Cerpen atau cerita. Siapa di sini yang sudah mengetahui apa itu pengertian cerpen? Ya, benar. Ya, termasuk. Ya, bisa. Nah, tidak ada lagi. Ibu simpulkan ya. Secara singkatnya, cerpen adalah jenis karya sastra yang mengisahkan kehidupan manusia lewat tulisan pendek. Nah, jadi Ibu sampaikan sekali lagi, cerpen adalah jenis karya sastra yang mengisahkan kehidupan manusia sehari-hari lewat tulisan pendek. Sudah ditulis? Ya, dalam cerpen terdapat 4 unsur kebahasaan. Yang pertama ada majas. Yang kedua ada pribahasa. Yang ketiga siapa tahu? Ya, benar sekali, ada ungkapan.
Terakhir, siapa yang tahu? Ya, termasuk di dalam situnya. Ada yang lebih bisa membenarkan? Ya, nilai-nilai apa ya? Ya, benar, nilai-nilai kehidupan. Jadi, yang keempat ada nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, jadi di dalam cerpen itu ada 4 unsur. 4 ini sudah dipahami? Ya, baik. Kalau sudah dipahami, Ibu hapus dulu ya. Baru kita lanjut ke materi selanjutnya. Di dalam cerpen mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, terdiri dari kurang dari 10.000 kata. Sudah memahaminya? Cerpen kurang dari 10.000 kata. Nah, yang kedua, cerpen bersifat fiktif. Yang ketiga, cerpen hanya mempunyai 1 alur saja. Yang keempat, isi dari cerita cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang kelima, penggunaan kata-kata dalam cerpen itu sangat sederhana. Yang keenam, cerpen kata-katanya sangat mudah dipahami oleh para pembaca. Yang ketujuh, bentuk tulisan dalam cerpen sangatlah singkat. Yang kedelapan, penokohan dalam cerita cerpen sangatlah sederhana. Yang kesembilan, cerpen mengangkat beberapa peristiwa saja. Yang kesepuluh, kesan dan pesan dalam sebuah cerpen sangatlah mendalam untuk para pembacanya. Kemudian, di dalam cerpen terdapat struktur cerpen. Di dalam struktur cerpen ada beberapa. Yang pertama adalah abstrak. Nah, abstrak berarti gambaran awal dari cerita yang akan disampaikan di dalam cerpen tersebut. Orientasi di sini berarti berhubungan mengenai dengan waktu, suasana, dan juga latar dalam sebuah cerita tersebut. Kemudian yang ketiga ada komplikasi. Nah, komplikasi berarti urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat dalam sebuah cerita tersebut. Kemudian yang keempat ada evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah konflik yang terjadi dan menuju kepada klimaks. Nah, klimaks itu berarti adalah puncak dari kejadian dalam cerita tersebut. Kemudian, di dalam evaluasi ini sudah menuju untuk penyelesaian terhadap konflik tersebut. Kemudian, yang kelima, resolusi berarti mengungkapkan solusi terhadap konflik yang dialami dalam cerita tersebut. Kemudian yang keenam ada koda. Koda yaitu nilai atau pelajaran yang didapat dalam cerita tersebut. Nah, jadi struktur cerpen itu ada 6. Apakah kalian sudah memahaminya ke 6 yang Ibu jelaskan tadi? Baik, kalau sudah memahami, kita lanjut mengenai unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerpen. Nah, mengenai pengertian unsur intrinsik adalah
unsur pembangun dalam sebuah cerpen yang mendorong sebuah cerpen dari dalam. Yaitu ada beberapa mengenai unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Nah, tema berarti gagasan utama yang menjadi dasar cerita dalam sebuah cerpen. Kedua ada alur dan plot. Alur atau plot. Nah, ini berarti tahapan urutan jalannya cerita mulai dari perkenalan, konflik, klimaks, dan juga penyelesaian. Yang ketiga ada setting. Nah, setting ini meliputi latar tempat, latar suasana, latar waktu. Kemudian yang keempat ada tokoh. Nah, di sini tokoh berarti pelaku yang ada di dalam sebuah cerpen. Kemudian yang kelima ada penokohan. Nah, penokohan ini berarti sifat dari tokoh. Ini sifatnya, ini orangnya. Jadi penokohan adalah sifat dari tokoh yang tercermin dalam sebuah cerpen tersebut. Bisa misalnya pemarah, pembohong, dan juga lain-lainnya. Kemudian yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang berarti cara pandang yang digambarkan oleh pengarang dalam cerita tersebut. Nah, di dalam sudut pandang ini terbagi menjadi beberapa sudut pandang. Salah satunya yaitu sudut pandang orang pertama, yaitu aku. Sudut pandang orang ketiga, yaitu serba tahu atau pengamat. Nah, dan juga masih ada banyak lainnya. Kemudian, yang ketujuh ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca cerita tersebut. Jadi, apakah sudah bisa dipahami mengenai unsur intrinsik, yaitu ada 7? Baik, kalau sudah memahaminya, kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Terus dulu. Nah, unsur ekstrinsik ini adalah unsur pembangun cerpen tapi mendorong dari luar. Ada beberapa unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Yes. Nah, latar belakang masyarakat ini yaitu adalah kondisi politik, ideologi, sosial, ekonomi masyarakat. Nah, jadi yang kedua ada latar belakang pengarang. Kedua, latar belakang pengarang. Nah, dalam latar belakang pengarang ini adalah yang pertama biografi, yaitu riwayat hidup sang penulis. Kemudian kondisi psikologi, yaitu mood atau motivasi dari seorang penulisnya. Kemudian aliran sastra. Nah, aliran sastra ini berarti gaya penulisan atau gaya bahasa dalam cerita cerpen tersebut. Jadi unsur ekstrinsik ada 2. Apakah sudah bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa dipahami, jadi tugas kalian hari ini ada mengidentifikasi mengenai cerita pendek atau cerpen. Jadi
kalian Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 7 orang. Jadi ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi Ibu mohon kerjasamanya ya untuk anggota kelompok semuanya. Ini Ibu bagikan dulu terlebih dahulu. Perhatiannya anak-anak, Ibu beri waktu setengah jam ya, atau 30 menit untuk mengerjakannya. Kalau sudah selesai, bisa langsung dikumpulkan. Anak-anak, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas yang Ibu berikan, bisa ke meja Ibu ya untuk menanyakannya. Ya, ini kelompok 4 sudah mengumpul. Untuk kelompok 2 sudah juga. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3 juga sudah. Ya. Baik, karena waktunya sudah habis untuk pembelajaran hari ini, jadi presentasinya kita tunda ke minggu depan. Jadi ini Ibu bawa dulu ya. Silakan setelah pembelajaran di minggu depan atau pembelajaran selanjutnya, siapkan diri kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian pada hari ini. Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di minggu depan di pembelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian selama pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa diterima dan bisa diterapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.